walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. Singing. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Singing in the light of God. Sing, sing, sing in the light. Sing, sing, sing in the light. Sing, sing, sing in the light. Singing in the light of God. Singing, singing in the light of God. Selamat pagi anak-anak. Selamat tahun baru 2021. Yeay, udah tahun baru. Kita jumpa kembali di Small Sekolah Minggu Online. Bu Enita, gimana di tahun baru ini? Kita akan resolusi ya Bu ya? Ya boleh. Di tahun 2021 ini ada punya resolusi atau apa ya artinya resolusi itu? Wah, kalau Bu Inet ingin lebih dekat lagi pada Tuhan dengan bersyukur karena apa? Selama hampir setahun kita sejak COVID sampai dengan new normal kita tetap dilindungi oleh Tuhan, diberi kesehatan, bisa beribadah ya meskipun lewat online. Justru itu kita bersyukur. Makanya Bu Inet ingin lebih kusuk, lebih dekat lagi kepada Tuhan supaya kedekatan Bu Inet dengan Tuhan lebih dekat lagi gitu. Ya, bagus. Kita merasakan syukur Tuhan. Betul. Ya. Ya. Kalau Bu As bagaimana? Kalau aku tetap menjalankan apa yang menjadi visi misiku di tahun 2020 yang belum selesai di tahun 2021. Lanjutin lagi Bu Inet dan lebih dalam lagi cinta Tuhan, dekat dengan Tuhan. Amin. Kita kembali ya memuji Tuhan ya Bu Inet ya. Ya, lagu yang tadi. Ya betul. Tadi kan sudah walking, singing. Kita akan dancing dan surfing. Melayani Tuhan, ya. Ayo Bu Herlina. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Dancing in the light of God. Dance, dance, dance in the light. Dance, dance, dance in the light. Dance, dance, dance in the light. Dancing in the light of God. Surfing ya. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Surfing in the light of God. Surf, surf, surf in the light. Surf, surf, surf in the light. Surf, surf, surf in the light. Surfing in the light of God. Surfing in the light of God. Surfing in the light of God. Kita sudah memuji Tuhan. Kita akan merasakan gimana Tuhan itu baik ya. Bu Ineta. Baik sekali. Kita akan berdoa sebagai doa pembuka. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Terima kasih Tuhan, Engkau menganugerahkan kami kehidupan, nafas baru di tahun baru ini dengan kasih-Mu yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Engkau, mendengarkan firman Tuhan dengan kesungguhan lebih lagi daripada tahun sebelumnya. Terima kasih Tuhan, pimpin kami selama sekolah minggu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Bu Eneta, kasih Allah begitu besar buat kita, betul gak? Kita kembali akan memuji Tuhan. Lagu apa Bu Eneta? Lihat betapa besar kasih Allah. Lihat betapa besarnya kasih Allah pada kita. 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 Disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Lihat betapa besarnya kasih Allah pada kita. 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 Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan secara kenon, ya. Ajak adik, kakak, atau mama, papa, siapa aja ya. Jadi duluan dan nanti ada yang bersusul menyusul. Oke? Siap. Lihat betapa besarnya kasih Allah pada kita. 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 Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Ya Bu Neta, kita sudah menyanyikan 2 pujian untuk Tuhan kita. Tuhan senang sekali pasti ya dipuji ya Bu Neta. Sekarang tiba Itu saatnya- sudah seharusnya, Bu. Betul. Kita ini memuji Tuhan karena Tuhan pantas dipuji, hanya Dia yang pantas dipuji. Ya. Sekarang kita akan bersyukur. Bersyukur. Ya, melalui persembahan. Siapkan persembahan kalian yang sudah dikasih mama papa ya. Dan siapkan kotaknya. Kotak persembahan, kita akan menyanyikan Terima Kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidup
kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami sudah dipelihara kehidupan kami sampai dengan saat ini. Dan kami mengucap syukur atas setiap berkat yang Bapa berikan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami memberikan persembahan kami Tuhan. Terimalah persembahan ini, kami memberikan dengan hati yang tulus dan biarlah Tuhan berkenan atasnya. Dan biarlah persembahan ini Tuhan boleh dipergunakan untuk apapun yang Tuhan inginkan di dalam gereja Tuhan ini. Terima kasih Bapak untuk orang tua yang sudah Tuhan pelihara juga sehingga kami sudah boleh memberikan persembahan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bu Neta, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan, siapkan Alkitabnya. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, siapa ya Kak yang membawakan? Siapapun nanti. Ya, betul, yang siapapun. penting kita siapkan hati kita, ya. Betul. Dengarkan firman Tuhan dengan sukacita dan sungguh hati. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kembali kita angkat pujian anak-anak. Kita nyanyikan lagu Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam Small Sekolah Minggu Online. Wah, pastinya adik-adik sudah siap ya mau mendengarkan firman Tuhan? Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Segala puji syukur juga hormat kami panjatkan kepadamu, ya Allah Bapa kami yang sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur untuk berkat dan anugerah-Mu yang begitu besar Kau berikan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Walaupun sampai saat ini kami mengikutinya masih secara online, tapi kami bisa bersyukur dan bersukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong bantu kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik seluruh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu kami. Dan Tuhan tolong juga kami supaya mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Oh iya adik-adik,
selamat memasuki tahun yang baru ya. Dan di awal bulan Januari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita tentang perjalanan Rasul Paulus. Adik-adik, pada minggu terakhir sebelum bulan Desember, kita sudah mempelajari tentang perjalanan Rasul Paulus menurut Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-27. Ayo, masih pada ingat nggak? Ya, pada waktu itu menceritakan tentang kapal layar yang ditumpangi oleh Rasul Paulus mengalami karam. Wah, mereka sangat panik. Sampai-sampai mereka membuang hampir semua barang yang ada di dalam kapal itu. Tetapi pada akhirnya Allah menolong mereka. Filipi 4 ayat 19. Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan hari ini kita juga akan membuktikan ayat ini. Perjalanan Rasul Paulus. Adik-adik, pada minggu terakhir sebelum bulan Desember, kita sudah mempelajari tentang perjalanan Rasul Paulus menurut Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-27. Ayo, masih pada ingat nggak? Ya, pada waktu itu menceritakan tentang kapal layar yang ditumpangi oleh Rasul Paulus mengalami karam. Wah, mereka sangat panik. Sampai-sampai mereka membuang hampir semua barang yang ada di dalam kapal itu. Tetapi pada akhirnya Allah menolong mereka. Filipi 4 ayat 19. Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, hari ini kita juga akan membuktikan ayat tadi dalam perjalanan Rasul Paulus menuju kota Roma. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini akan menjadi ayat hafalan kalian ya. Kita akan mengucapkannya tapi dengan gerakan. Mari adik-adik kita sama-sama mengucapkannya. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita ulangi ya, sekali lagi ya. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Adik-adik, kota Roma merupakan tempat tujuan akhir dari perjalanan pelayanan Rasul Paulus. Tetapi untuk dapat sampai ke sana dan hidup di sana, Rasul Paulus harus menghadapi begitu banyak tantangan, rintangan, bahkan sukacita. Kira-kira apa ya tantangan yang harus dihadapi oleh Rasul Paulus? Baik, mari kita saksikan bersama-sama. Ini adalah peta perjalanan Rasul Paulus menurut Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-28.
Setelah rombongan selamat tiba di pantai, barulah mereka tahu bahwa daratan itu bernama Malta. Penduduk kota itu rupanya sangat ramah. Mereka tahu bahwa rombongan Paulus baru saja mengalami musibah. Mereka segera membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh rombongan Paulus yang basah kuyup. Waktu itu, Paulus tidak tinggal diam. Ia turut membantu mencari ranting-ranting pohon untuk dibakar. Karena panasnya api, tiba-tiba keluarlah seekor ular berbisa dari tumpukan ranting yang dipegang Paulus. Dan hap! Ular itu menggigit tangan Rasul Paulus. Orang-orang penduduk Malta sangat tahu jenis ular itu. Itu adalah ular yang sangat berbahaya. Tidak ada seorang pun yang tetap hidup bila digigit ular itu. Beberapa orang Malta itu saling berbisik. Wah, orang ini mungkin penjahat besar ya. Lolos dari bahaya laut, tapi tidak dapat menghindar dari Dewi Keadilan. Tetapi adik-adik, tahu tidak yang dilakukan Paulus? Ia hanya mengibaskan ular itu sehingga masuk ke dalam api dan terbakar. Sedangkan Paulus santai aja. Tangannya tidak bengkak, ia tidak meringis dan berteriak kesakitan, apalagi sampai meninggal. Orang-orang Malta dan yang lainnya pada nunggu loh. Semua Malta melihat kepada Paulus yang santai-santai aja. Kok tidak terjadi sesuatu ya? Akhirnya mereka menjadi takjub kepada Paulus. Wah, jangan-jangan orang ini adalah dewa. Mereka menjadi semakin menghormati Paulus dengan sangat. Adik-adik, Allah Paulus memenuhi segala keperluannya menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bukan hanya itu, Gubernur Malta, Publius, rumahnya tidak jauh dari tempat kejadian itu. Ia mendengar kisah Paulus digigit ular. Ia mengundang rombongan Paulus untuk makan di rumahnya. Di situ ada ayah Publius yang sedang sakit demam dan buang-buang air. Paulus masuk ke kamar orang tua itu. Ia berdoa mohon kesembuhan untuk ayah Publius. Tuhan langsung menyembuhkannya. Setelah itu, banyak orang Malta membawa keluarga dan kerabatnya yang sakit untuk disembuhkan oleh Paulus. Adik-adik, melalui peristiwa-peristiwa itu, penduduk Malta begitu hormat dan tunduk kepada Paulus. Mereka menyediakan semua keperluan Paulus di sana. Lihatlah, Allah memenuhi segala keperluan Paulus menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. 3 bulan mereka tinggal di Malta. Lalu mereka berangkat naik kapal layar menuju Sirakusa dan tinggal di sana selama 3 hari. Dari Sirakusa, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri pantai menuju kota Rhegium. Karena kondisi angin begitu kencang, mereka menginap semalam. Keesokannya, mereka melanjutkan perjalanannya ke Puteoli. Di sana, Paulus bertemu dengan orang-orang Kristen yang begitu hangat menyambutnya. Di sana, rombongan tinggal selama 7 hari. Lalu dengan kapal layar, mereka melanjutkan ke Roma.
Di Roma, Paulus menyewa rumah. Ia tinggal di sana selama 2 tahun. Ia banyak bertemu dengan saudara-saudari seiman. Ia juga harus bertemu dengan imam-imam Yahudi untuk membela perkaranya. Selama di Roma, Rasul Paulus lebih banyak mengajar tentang Yesus Kristus. Sungguh, dari setiap perjalanan Rasul Paulus, meskipun banyak rintangan, kesusahan, tetapi Allah senantiasa memenuhi segala keperluannya menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Adik-adik, sudah ingat ayat hafalan kita tadi? Ya, Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Adik-adik, tadi sudah menyaksikan kan perjalanan Rasul Paulus yang penuh perjuangan. Tetapi lihatlah, Tuhan selalu pada akhirnya memenuhi segala keperluannya dengan cara Tuhan yang tidak terduga. Jadi adik-adik, kalau kalian ada masalah atau kesulitan, jangan mudah putus asa ya. Terus berjuang, terus ingat Tuhan, karena Dia akan memenuhi segala keperluanmu dengan cara yang tidak kamu pikirkan. Adik-adik, coba lihat. Nah, ini buatan sendiri loh. Bentuk dan gambarnya ular. Ini mengingatkan kita akan peristiwa Rasul Paulus di Pulau Malta ya. Membuatnya mudah kok adik-adik. Yuk kita buat bersama-sama. Adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitasnya. Ini adalah bahan-bahannya. Ada spidol, pensil, gunting, dan karton. Kamu boleh menggunakan karton Asturo atau karton Manila yang ada di rumah kalian. Nah, sekarang kita mulai menggambar ya. Nah, setelah kita menggambar, jadinya seperti ini. Kemudian, kamu menggunting gambar yang sudah kalian buat tadi. Jadinya seperti ini ya adik-adik setelah kalian gunting. Nah, kalau kalian gunting, kalian tinggal mewarnainya saja. Seperti ini. Atau seperti ini. Kemudian kalian boleh kenakan ke lingkar lengan kalian masing-masing. Nah, bagus bukan? Adik-adik, kalau sudah selesai mengerjakan gelangnya, adik-adik boleh mengenakannya. Kemudian
ambil posisi yang bagus, lalu berfoto. Cekrit. Lalu fotonya dikirim ke guru kelas kalian masing-masing ya. Nah, ibadah kita sudah selesai hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucapkan puji syukur yang tiada terhingganya kepadamu ya Allah Bapa kami yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk hari ini kami telah selesai beribadah sekolah minggu dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami bisa belajar dari Rasul Paulus yang tidak mudah putus asa dan selalu percaya kepada Tuhan yang akan menyediakan segala keperluan kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai ketemu lagi di small yang akan datang adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.